Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan, itu adalah sebuah bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat yang lebih. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya apabila engkau mensyukuri nikmatku la azidannakum, maka aku akan tambah nikmat tersebut kepada kalian. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, kalau seandainya kalian kufur nikmat, firman Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala tidak firmankan langsung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberi azab. Namun kita sebagai kaum muslimin harusnya peka, takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika kita kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak langsung kontan memberikan azabnya, namun perlu kita takut sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala bisa berikan kita azabnya. Na'udzubillah. Oleh karenanya terus kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak. Salah satunya dengan kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dengan kita beramal soleh ialah bentuk syukur terhadap nikmat. Kita mungkin mendapatkan nikmat waktu luang. Dengan waktu itu kita beramal soleh, maka itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Contoh misal kita mendapatkan buku, mendapatkan kitab baru. Misalkan ada yang punya kitab Riyadhus Shalihin mungkin. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kitab tersebut? Kita baca, kita pelajari. Mungkin ada jam belajar diajarkan oleh ustadz-ustadznya atau jadwal kajian. Kita harus bersyukur dapat kajian. Bagaimana cara bersyukur? Ya dengan lafaz hamdalah. Selain dengan lafaz hamdalah, bagaimana hadiri kajiannya? Ikuti pengajiannya, pelajari ilmunya. Kemudian kalau seandainya kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihitung. Ya, bagaimana firman-Nya? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak akan sampai. Oleh karenanya salah satu zikir pagi yang kita baca itu ada pernyataan dari orang yang zikir tersebut. Ada satu zikir yang dimana di dalam zikir tersebut kita mengungkapkan pernyataan bahwasanya dengan zikir tersebut kita menyatakan bahwasanya kita berzikir sebanyak apa yang ada di dunia ini. Ada yang tahu zikirnya apa? Zikirnya itu adalah subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Yang artinya subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah, wa bihamdih, dan dengan pujian atasnya. Bagaimana pujian yang kita berikan? Bagaimana rasa syukur yang kita berikan pujian tersebut? Adada khalqih. Apa artinya adada khalqih? Adada khalqih artinya sebanyak makhluknya. Jadi memang kita nggak bisa bersyukur atas semua nikmat ini. Tentu banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan zikir ini kita menyatakan bahwasanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah, subhanallah. Wa bihamdih, dan pujian atasnya. Bagaimana pujiannya? Adada khalqih, sebanyak makhluknya, waridha nafsihi, dan sejauh keridhoannya dan sejauh kerelaannya Allah Subhanahu wa taala. Sejauh ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu sejauh itulah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata arsyihi, dan seberat timbangan arsy-Nya.
wa midada kalimatihi, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Jadi zikir ini perlu kita amalkan. Berapa kali kita amalkan? 3 kali. 3 kali kita baca. Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini perlu kita terus baca. Namun ingat, kalau seandainya kita yang terus berusaha mempelajari agama, beda zikir kita dengan orang-orang awam. Ya mungkin kita juga termasuk orang awam. Namun maksud saya beda zikirnya kita yang benar-benar mempelajari agama dengan orang yang tidak ingin mempelajari agama. Bagaimana zikirnya kita? Zikirnya kita benar-benar tulus dari hati. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar tulus dari hati. Di dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Bagaimana maksudnya hati yang lalai? Hati yang kalau ngomongnya A tapi hatinya mikirin C. Ngomongnya C, hatinya mikirin Z misalkan. Contohnya ada orang yang berdoa, Allahumma gfirli dzunubi, yang artinya ya Allah ampunilah aku dan dosa-dosaku, ampunilah aku dosa-dosaku. Namun hatinya tidak ada memikirkan dosa sama sekali. Maka doa yang seperti ini susah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir-zikir ini, semua zikir-zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur, perlu kita tahu artinya. Maknanya perlu kita tahu. Salah satu cara agar kita tahu artinya, maknanya, ialah kita harus mempelajari bahasa Arab. Oleh karenanya Imam Syafi'i menganjurkan belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bagian dari agama. Umar radhiyallahu anhu menganjurkan kita untuk mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Ada banyak sekali zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang dimana kita harus pautkan hati kita terhadap zikir tersebut. La ilaha illallah, kita sering zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita di dalam hati kita fokuskan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Misalkan ketika kita sakit, kita ucapkan la ilaha illallah. Maksudnya tiada Tuhan selain Allah, tiada yang bisa menyembuhkan melainkan Allah. Ketika kita mungkin ada santri mungkin yang belum dijenguk, Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang mampu menggerakkan orang tua saya di rumah untuk datangkan ke pondok melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang mampu merubah segala sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala yang punya daya dan upaya tersebut. Oleh karenanya sekali lagi saya ingatkan kepada semua yang mendengar ucapan saya ini, marilah kita pautkan hati kita. Sebentar lagi kita akan menemui bulan Ramadan, di mana ibadah dilipat gandakan. Yang kalau kita zikir saja dapat pahala, bagaimana kalau seandainya kita zikir dan pautkan hati kita terhadap zikir tersebut? Pahalanya lebih besar mana? Tentu lebih besar yang lisan kita ucapkan dan hati kita juga terpaut dengan lisan kita. Benar gak? Benar. Oleh karenanya belajarlah dari sekarang, latihan. Sebelum masuk Ramadan, saya harus bisa zikir, saya harus bisa doa sambil hati saya khusyuk.